Shalom sahabat Radio Bunga Bakung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia bersama saya Pendeta Jonathan Edwards. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tentu kami berdoa dan berharap agar Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Namun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur dan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik senantiasa. Ya, tema kita hari ini adalah kekristenan sejati. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara ditanya, apa arti kekristenan? Nah, saya sudah rangkum ada beberapa jawaban. Ya, setidaknya ada jawaban-jawaban yang sering diberikan, yaitu yang pertama, ada yang menjawab, kekristenan itu adalah agama, ya, sebuah agama atau religion, ya. Sama seperti agama-agama yang ada di dunia ini, dan kekristenan adalah salah satu agama yang disebut agama Kristen atau religion. Ya, apakah ada yang salah dengan religion? Tidak ada yang salah, tetapi kekristenan itu tidak sekedar berbicara tentang religion, ya. Nah, kita akan lihat dulu jawaban apa yang selanjutnya diberikan orang-orang, ya, orang-orang Kristen seperti itu. Nah, ada yang menjawab yang kedua adalah, kekristenan itu berisi tentang rules atau peraturan-peraturan. Ya, misalnya ada hukum Taurat, 10 perintah Tuhan, ya. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Ya, jadi itu kekristenan adalah tentang peraturan-peraturan seperti itu. Nah, apakah ada yang salah dengan peraturan-peraturan? Tidak ada yang salah, ya. Tetapi kekristenan sejati itu bukan sekedar berbicara tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati atau harus dihindari. Nah, itu jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang ketiga biasanya yang diberikan orang-orang adalah, kekristenan itu berbicara tentang ritual-ritual, ya, rituals. Jadi seperti misalnya datang ke gereja pada hari Minggu, atau datang ke pertemuan-pertemuan doa, ya, atau mungkin melakukan doa dan puasa dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah ada yang salah dengan ritual? Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan ritual, tetapi kekristenan sejati bukan sekedar berbicara tentang ritual. Nah, lalu berarti apa dong? Kekristenan yang sejati itu tentang apa? Atau berbicara tentang apa? Atau apa arti kekristenan yang sejati? Nah, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kekristenan yang sejati itu berbicara tentang relationship atau hubungan, ya. Itulah, ya, esensi, ya, dari kekristenan, yaitu relationship. Nah, relationship yang bagaimana? Atau relationship dengan siapa? Nah, kekristenan yang sejati itu bukanlah agama mati yang penuh dengan peraturan dan ritual. Walaupun tidak ada yang salah dengan agama, peraturan, dan ritual, tetapi kekristenan yang sejati adalah hubungan yang mengubahkan hidup dengan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, kekristenan yang sejati adalah hubungan atau relationship yang mengubahkan hidup dengan Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, kapan hubungan itu dimulai? Ya, hubungan itu dimulai sejak saat kita mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah saat dimana hubungan kita dengan Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah Bapa, hubungan kita dengan Tuhan dimulai, ya. Karena pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu kita mengalami peristiwa yang dinamakan kelahiran kembali atau kelahiran baru, ya. Nah, kenapa disebut kelahiran kembali atau dilahirkan kembali atau lahir baru? Karena
kita sebelumnya mengalami kelahiran pertama, yaitu secara jasmani. Nah, waktu kita lahir pertama kali secara jasmani, kita semua dilahirkan dengan menyandang status atau identitas sebagai orang berdosa, di mana kita mati secara rohani, sehingga kita ini layak untuk binasa, ya. Sebagai orang berdosa, kita layak untuk binasa karena firman Tuhan mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, ya. Nah, tapi kita bersyukur karena Tuhan itu begitu baik, ya. Dia begitu mengasihi kita. Dia, yaitu Allah, begitu mengasihi manusia sehingga Dia mengutus Yesus Kristus, ya, datang ke dunia. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan oleh karena dosa, ya. Nah, sekali lagi ingat, sebagai orang berdosa kita layak untuk binasa. Tetapi Allah sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Karena Allah sangat mengasihi kita, sehingga Dia telah mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya, kita tidak binasa, kita diselamatkan dari kebinasaan, kita beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, itulah makanya waktu kita percaya kepada Yesus, kita mengalami kelahiran kembali, lahir baru. Kita dihidupkan kembali dari kematian secara rohani. Kita dilahir barukan oleh karya Roh Kudus, ya, sehingga kita yang tadinya mati, kita hidup kembali, dan kita diberikan, ya, hati yang baru, roh yang baru. Itulah yang dinamakan ciptaan yang baru, ya. Kita tidak lagi memiliki hati yang lama, di mana hati yang lama ini adalah hati yang berdosa, hati yang penuh dengan dosa. Ya, atau saya katakan kita memiliki DNA dosa. Tetapi sejak kita percaya kepada Yesus, maka Yesus tinggal di dalam hati kita. Kita memiliki DNA yang baru, yaitu Yesus. Ya, sehingga kita tidak lagi, ya, jauh dengan Tuhan. Karena apa? Yesus tinggal di dalam kita. Itulah hubungan yang begitu dekat, begitu intim. Ya, kita bersyukur karena Tuhan sekarang dekat sekali. Dia tidak jauh. Ya. Nah, kita akan melihat di dalam Yehezkiel 36, ya, ayat 26 sampai 28. Saya bacakan bagi kita semua. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Nah, di ayat 26 dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini berbicara tentang kelahiran kembali. Ya. Ayat firman Tuhan ini berasal dari Yehezkiel yang adalah perjanjian lama, tetapi sudah digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus. Ini berbicara tentang saat kita percaya kepada Yesus, kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru, ya, di dalam batin kita. Dan ya, Tuhan sendiri akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan Dia memberikan kepada kita hati yang taat. Lalu ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Nah, dikatakan bahwa Rohku diberikan diam di dalam batin kita. Ini berbicara tentang Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Ya. Nah, Kristus tinggal dalam hati kita melalui pribadi Roh Kudusnya. Dan Roh Kuduslah
yang akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Roh Kuduslah yang tetap membuat kita berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Jadi kita bersyukur pada saat kita percaya kepada Yesus, bukan kita yang berusaha untuk taat menuruti ketetapan Tuhan, tetapi Roh Kudus yang di dalam kita yang membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Roh Kudus yang diam di dalam kita itu yang membuat kita tetap berpegang pada peraturan-peraturannya. Haleluya. Inilah yang namanya hubungan. Jadi kita tidak dengan kekuatan kita sendiri, karena pada saat kita menggunakan kekuatan kita sendiri itu kita akan gagal, dan itulah yang agama-agama ajarkan. Nah, kita bersyukur karena kekristenan itu berbeda, di mana kita memiliki hubungan dengan Yesus Kristus melalui pribadi Roh Kudusnya, dan Roh Kuduslah yang membuat kita taat. Roh Kuduslah yang membuat kita mematuhi atau menuruti perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Dan ayat 28 selanjutnya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, ini kalau di dalam Perjanjian Baru diterjemahkan kira-kira gini, Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapamu. Pada saat kita percaya kepada Yesus, itulah saat kita mulai memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Kristus, hubungan dengan Allah Bapa, dan kita menjadi anaknya. Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita yang tadinya seteru Allah, musuh Allah, kita menjadi anak-anaknya. Itulah sebabnya kita, umat Perjanjian Baru, orang-orang percaya Perjanjian Baru, memanggil Allah kita Bapa. Karena apa? Karena kita adalah anaknya. Haleluya. Bukankah itu hubungan yang begitu intim? Hubungan antara Bapa dan anak. Itulah esensi dari kekristenan yang sejati. Hubungan. Nah, jadi begitu kita percaya kepada Yesus, hati kita yang lama itu bukan sekedar diperbaiki atau dibuat betul, enggak, tapi hati kita yang lama itu disingkirkan. Kita diberikan hati yang baru, hati yang baru di mana Kristus tinggal di dalam kita. Dia bertahta di dalam hidup kita. Dialah yang membuat kita melakukan segala sesuatu yang baik dan benar. Dan itulah hubungan. Sehingga waktu kita mengerti kebenaran ini, kita akan memandang religion, rules, dan ritual itu dengan cara yang baru. Dengan pemahaman pengertian yang baru, yaitu, jadi gini, banyak orang berpikir, saya melakukan peraturan-peraturan supaya saya diselamatkan, supaya saya dikasih Tuhan, supaya saya diberkati Tuhan. Saya datang ke gereja itu supaya selamat, supaya Tuhan memberkati saya. Nah, sekarang waktu kita mengerti esensi dari kekristenan, apa arti kekristenan yang sejati, yaitu sebuah hubungan, relationship yang mengubahkan hidup dengan Yesus Kristus, maka pandangan kita berubah, cara pandang kita berubah, yaitu karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita memiliki hubungan dengan Yesus Kristus, maka kita datang beribadah bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita mematuhi peraturan-peraturan bukan supaya lebih dikasihi Tuhan, lebih diberkati Tuhan, tetapi karena saya sudah lebih dulu Tuhan kasihi. Saya adalah orang yang diberkati. Sebagai orang percaya, kita adalah orang yang diberkati. Itulah cara pandang yang baru yang kita miliki saat ini. Pemahaman pengertian yang baru. Nah, sehingga kita dengan sukacita beribadah. Kita dengan sukacita baca Alkitab. Dengan sukacita berdoa.
ya dengan sukacita taat kepada Tuhan. Bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita lebih dikasih, bukan supaya kita lebih diberkati, tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita sangat dikasihi, ya kita senantiasa diberkati karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, itulah kebenarannya. Puji nama Tuhan. Ya, nah biarlah kita semua mengerti saat ini bahwa kekristenan yang sejati itu berbicara tentang hubungan, relationship dengan Yesus Kristus yang mengubahkan hidup. Sehingga waktu kita mengerti ini, kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, beribadah dengan sukacita, mentaati Tuhan dengan sukacita, dengan kasih, dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar dan memahami, mengerti akan kekristenan yang sejati. Mungkin kami dulu salah di dalam memahami kekristenan. Kami melihat kekristenan sebagai sekedar agama, sekedar harus patuh pada rules, peraturan-peraturan, sekedar menjalankan ritual. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi waktu kami melakukan itu tanpa mengalami kelahiran baru, tanpa relationship, semuanya sia-sia. Itu hanyalah agama belaka. Tetapi saat ini kami mengerti, menyadari bahwa kekristenan sejati itu bicara tentang hubungan relationship dengan Engkau Tuhan Yesus, dengan Bapa Surgawi. Kami bersyukur hubungan itu terjadi saat kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah saat hubungan dimulai. Kami bisa memanggil Allah sebagai Bapa, dan kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur karena kami memiliki hubungan dengan Bapa Surgawi, dengan Yesus Kristus. Maka pemahaman pengertian kami berubah. Kami beribadah karena kami mencintai Engkau. Kami patuh pada Engkau, mentaati Engkau karena kami mengasihi Engkau. Dan itu semua karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Biarlah kami semua terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh di dalam anugerah-Mu yang berlimpah-limpah setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua yang dikasihinya. Shalom.